Masih bersama dengan saya Grini Dian Kurniawati, kita masuk ke bagian ketiga, bagaimana mengeliminasi kesempatan untuk berbuat curang. Nah, di sini kita akan belajar bagaimana langkah-langkah yang bisa dilakukan untuk mencegah adanya kecurangan atau mengeliminasi kesempatan adanya kecurangan tersebut. Hal ini nanti akan didasari pada teori Choso yang meliputi ada 5 hal, yaitu terkait dengan adanya lingkungan pengendalian yang baik, terdapatnya sistem akuntansi yang baik, dan adanya prosedur atau aktivitas pengendalian yang baik, adanya pengawasan pengendalian yang baik, dan yang kelima adalah adanya komunikasi dan informasi yang baik. Nah, yang pertama adalah terkait dengan lingkungan pengendalian yang baik. Nah, lingkungan pengendalian yang baik untuk meminimalkan fraud itu adalah lingkungan pengendalian yang diciptakan oleh manajemen sedemikian rupa sehingga dapat meningkatkan kesadaran bagi anggota organisasinya untuk melakukan pengendalian internal sesuai dengan standar operasional prosedurnya. Ada beberapa faktor yang terdapat dalam lingkungan pengendalian internal yang baik, antara lain adanya honesty, integrity, kemudian juga ada ethics, ada kecakapan dari anggota organisasi atau kompetensi, kemudian gaya dan falsafah dari operasional manajemen, dan juga cara bagaimana manajemen mendelegasikan wewenang dan tanggung jawab dalam pengorganisasian dan pengembangan sumber daya manusia, dan pengarahan dan perhatian dari dewan direksi. Di samping itu juga, lingkungan pengendalian yang baik juga dapat meliputi adanya penggunaan para praktisi, organisasi yang bersih, dan audit internal departemen yang baik. Secara umum, untuk melakukan pengendalian internal yang baik, di sini perlu ada aktivitas pengendalian utama. Ada 2 aktivitas pengendalian tersebut, yaitu preventive controls atau pengendalian preventif atau untuk upaya pencegahan, dan yang kedua adalah detective controls atau pengendalian deteksi. Nah, untuk yang preventive controls di sini termasuk di dalamnya adalah ada segregation of duties, kemudian ada sistem untuk otorisasi, kemudian yang ketiga adalah pengamanan secara fisik. Sedangkan untuk yang detective controls itu termasuk di dalamnya adalah independent checks, kemudian juga ada documents and records. Nah, di sini untuk kedua tipe dari pengendalian tersebut ini juga dalam rangka untuk meningkatkan adanya lingkungan pengendalian yang baik atau kondusif. Selain itu, lingkungan pengendalian yang baik itu juga bisa dilihat dari sistem akuntansi yang baik. Nah, sistem akuntansi yang baik ini adalah sistem akuntansi yang dirancang oleh suatu organisasi yang tujuannya adalah dalam segala hal yang berhubungan dengan transaksi maupun laporan keuangan itu semua bisa disajikan secara baik. Nah, sistem akuntansi yang baik ini juga akan menjamin bisa meminimalisir adanya resiko terjadinya fraud jika orang-orang yang bekerja di dalamnya mematuhi apa yang telah ditentukan dalam sistem tersebut. Demikian juga dengan hal yang sebaliknya jika sistem yang baik tetapi tidak dijalankan oleh orang-orang yang terlibat di dalamnya, maka tetap saja fraud itu bisa saja terjadi. Nah, kemudian yang ketiga adalah prosedur dan aktivitas pengendalian yang baik. Aktivitas-aktivitas pengendalian seperti tadi ada preventive controls dan detective controls, dan juga adanya prosedur dalam suatu sistem pengendalian internal itu tidak akan berjalan dengan baik jika ada aktivitas pengendalian yang tidak baik. Nah, oleh karena itu kombinasi antara prosedur dan pengendalian baik bisa menjamin suatu operasi atau kegiatan dalam berjalan dengan sesuai dengan apa yang kita harapkan. Misalnya dalam suatu transaksi, apabila ada prosedur yang telah ditetapkan diikuti oleh aktivitas pengendalian yang baik, maka fraud tidak akan pernah terjadi. Maka dari itu SOP sangatlah penting.
Kemudian juga pengawasan pengendalian yang baik. Nah, pengawasan pengendalian yang baik di sini adalah pengendalian yang tidak dapat menjamin untuk mencegah timbulnya fraud memang. Ya, seperti yang tadi juga kita sudah singgung ya di depan bahwa suatu pengendalian yang baik itu belum tentu juga kita bisa mencegah adanya fraud. Tetapi dengan adanya pengawasan yang baik, nah, maka di sini akan ada istilahnya upaya untuk melakukan monitoring apakah memang sistem pengendalian tersebut itu benar-benar sudah dijalankan atau tidak sesuai dengan yang menjadi kewajiban dari orang-orang yang ada di dalam pengendalian internal tersebut. Kemudian yang lainnya adalah komunikasi dan informasi yang baik. Seperti yang sudah diungkapkan tadi juga di depan bahwa suatu komunikasi itu sangat penting karena juga akan mempengaruhi kinerja dari suatu organisasi karena di dalamnya ada informasi-informasi dari beberapa bagian yang perlu disampaikan sehingga kemudian tidak terjadi kesalahpahaman dalam pertukaran atau penyampaian informasi tersebut. Kalau misalnya ada istilahnya adalah asimetri informasi ya, atau kemudian di sini adanya kesenjangan dalam informasi, maka hal ini bisa menimbulkan adanya kemungkinan terjadinya fraud yang terjadi di dalam kehidupan kerja. Oleh karena itu perlu adanya peningkatan komunikasi dan informasi yang baik di tiap-tiap bagian dari bawah ke atas atau dari atas ke bawah. Kemudian yang kedua adalah mencegah kolusi. Nah, yang dimaksud di sini adalah menutup kesempatan kolusi antara pegawai dan pelanggan atau juga pegawai dengan pemasok. Nah, fraud di sini bisa melawan organisasi dapat dilakukan oleh pegawai organisasi itu sendiri maupun juga bisa berkolusi dengan pihak eksternal seperti pelanggan dan juga pemasok. Untuk menghindari hal ini terjadi, pada umumnya organisasi akan menerapkan pengawasan pengendalian melalui otorisasi yang ketat dan juga bertingkat atau ada level-levelnya tertentu. Nah, untuk mencegah terjadinya kolusi antara pegawai dan pelanggan atau juga pemasok, maka pada setiap periode biasanya nanti akan dilakukan konfirmasi dari pemasok kepada pelanggan yang diikuti dengan inspeksi terhadap dokumen dan fisik harta serta observasi harga pasar sehingga di sini akan selalu terpantau kalau misalnya ada perbedaan yang mencurigakan dari transaksi-transaksi yang terjadi. Nah, ini adalah salah satu cara untuk menutup kesempatan adanya kolusi antara pegawai dan pelanggan atau juga dengan pemasok. Kemudian yang ketiga adalah mengawasi karyawan dan membuat whistleblowing system. Nah, untuk melakukan pengawasan terhadap pegawai di sini yang dimaksud adalah adanya pelaksanaan program pencegahan fraud yang dijalankan itu juga harus diawasi secara seksama, terutama untuk pengawasannya. Bentuknya tidak harus dilakukan secara langsung dari pihak teratas, tetapi ada pengawasan pegawai yang dilakukan dengan metode pengawasan melekat yang melibatkan atasan dan bawahan serta rekan sekerja sehingga pengawasan bisa lebih efektif. Nah, pada bentuk pengawasan melekat ini antara anggota organisasi yang terdiri dari atasan, bawahan, dan rekan sekerja akan saling mengawasi di antara mereka yang akan atau mungkin sedang dan juga mungkin yang sudah melakukan fraud. Nah, pihak yang mengetahui telah terjadi fraud akan menginformasikan kepada pihak yang berwenang dengan melalui sarana yang disebut sebagai whistleblowing system. Nah, kemudian membangun kebijakan dari whistleblowing system itu sendiri. Karena biasanya fraud terkuak bukan karena dengan sendirinya begitu saja, tetapi harus ada orang yang melaporkan. Nah, oleh karena itu dalam dunia pekerjaan, walaupun banyak sekali fraud yang sedang terjadi, kalau tidak ada yang mengungkap adanya kecurangan tersebut, nah maka hal ini kemudian tidak akan bisa dilakukan pencegahan terkait dengan hal tersebut. Oleh karena itu, di sini perlu adanya saluran atau wadah yang tepat bagi
orang yang akan melaporkan kecurangan tersebut. Nah, maka di sini disebutkan adanya whistleblowing system. Nah, kebijakan whistleblowing system ini sebenarnya merupakan salah satu elemen dari program anti-fraud yang dilakukan oleh organisasi yang melibatkan siapapun yang berkeinginan untuk memerangi fraud, untuk berpartisipasi dan memberikan informasi bahwa ini loh, di dalam organisasi itu ternyata ada fraud yang sedang atau telah terjadi. Dan hal ini sangat penting dilaksanakan karena menurut berbagai penelitian, fraud lebih banyak diungkap oleh pegawai ternyata. Dan juga oleh manajemen, tetapi bukan oleh auditor. Karena auditor merupakan orang yang independen, yang ada di luar perusahaan. Sehingga malah justru dari internal itulah yang kemudian bisa menciptakan whistleblowing system ini. Nah, tetapi pada taraf pelaksanaannya, whistleblowing system ini tidak mudah ternyata diaplikasikan karena menyangkut rasa cemas dari si pelapor. Gimana kalau misalnya nanti orang yang melakukan itu tahu kalau saya lapor? Nah, oleh karena itu, whistleblowing system yang baik adalah sistem yang dapat menjaga kerahasiaan si pelapor, sehingga sistem ini harus bersifat anonim. Namun bukan berarti pihak terlapor yang dapat dalam hal ini perusahaan tidak mengetahui si pelapor, tetapi perusahaan tetap harus mengetahui si pelapor sehingga laporan dapat dipertanggungjawabkan apabila nantinya akan ada tindak lanjut hingga pada tahap penyelidikan. Dan pelapor adalah orang yang berpotensi untuk menjadi saksi adanya fraud, sehingga pihak lain selain yang berwenang bisa menangani sistem ini, tidak boleh ada yang mengetahui. Oleh karena itu, orang yang menangani sistem ini juga harus punya integritas yang sangat tinggi untuk menjalankan tugas-tugasnya. Nah, mekanisme dari whistleblowing system ini dapat dilakukan bisa dengan cara melalui telepon, email, ataupun media lainnya. Dan tindak lanjut dari laporan dari sistem ini didasarkan pada kejelasan dan kelogisan dari suatu informasi, dan kebijakan bisa membangun kesadaran tentang fraud melalui sistem yang dinilai sangat efektif untuk mengurangi tindakan kecurangan. Kemudian yang berikutnya adalah membuat hukuman yang jelas untuk kecurangan. Nah, pada organisasi yang serius untuk memerangi adanya tindakan fraud atau menerapkan yang namanya zero tolerance terhadap fraud, maka di sini organisasi akan menerapkan adanya hukuman kepada pelaku kecurangan tersebut. Karena di sini nama baik dari organisasi itu menjadi pertimbangan utama yang harus dijaga. Artinya, organisasi juga harus melakukan penuntutan, maka organisasi akan dinilai terlalu longgar kalau misalnya tidak menerapkan hal ini. Nah, maka di sini untuk punishment itu ada yang dalam levelnya cukup berat. Ada juga yang levelnya termasuknya adalah shock therapy gitu. Yang artinya hanya kecil saja, dan di sini nanti akan melibatkan dari kebijakan perusahaan itu sendiri bagaimana nantinya. Kemudian yang lainnya adalah mengadakan pengauditan yang proaktif. Yang dimaksud di sini adalah dalam rangka penghapusan peluang fraud, audit secara proaktif terhadap tindakan fraud tetap harus dilaksanakan meskipun sebelum tidak diketahui atau indikasi adanya fraud yang sedang atau telah terjadi ini. Dan fungsi dari audit terhadap fraud yang dilaksanakan secara proaktif ini, di samping sebagai pendeteksian fraud, juga dapat berfungsi sebagai pencegahan. Maka dengan adanya audit ini, semua yang terlibat di dalam organisasi akan merasa diamati, sehingga fraud juga bisa dihapuskan secara bertahap. Jadi ini adalah beberapa cara untuk melakukan pengeliminasian kesempatan untuk berbuat curang.